Kita adalah sebagai makhluk sosial, zon politikon, bahwa kita membutuh orang lain. Kita hidup bersama orang lain. Dalam keluarga ada suami, istri, ada anak, kemudian ada tetangga, ada saudara yang seiman, ada saudara kita yang berbeda keyakinan. Kita hidup dalam masyarakat. Selain ada diri kita yang memiliki karakter tertentu, dan kita adalah bergaul dengan orang lain yang mungkin berbeda pandangan, pendapat, pikiran, dan berbagai hal. Kita dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik dan secara bersama-sama hubungan yang baik dengan sesama manusia, bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi zawil zuhdi wal kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari bersama-sama kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah, hamdan wa syukran lillah, atas berbagai rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada hari ini adalah Islam dan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjalin dua hubungan yang harmonis, dua hubungan yang serasi, yaitu hubungan baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzuribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa manusia mulia dalam pandangan Allah jika mampu membangun dua hubungan yang baik, yaitu hubungan dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan Allah melalui melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dengan satu prinsip: apapun yang Allah perintahkan kepada kita adalah itu kebaikan, sebab Allah sebagai zat yang maha mengetahui, yang maha kuasa, apa yang Allah perintahkan untuk kebaikan hambanya. Kebalikannya, apapun yang Allah larang
adalah sesuatu yang akan mendatangkan mudarat kalau kita tidak patuh kepada larangan Allah atau kita mencoba melanggar larangan-larangan Allah. Inilah yang disebut dengan hablum minallah, hubungan baik dengan Allah melalui melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan baik sesama manusia. Kita adalah sebagai makhluk sosial, zon politikon, bahwa kita membutuh orang lain. Kita hidup bersama orang lain. Dalam keluarga ada suami, istri, ada anak, kemudian ada tetangga, ada saudara yang seiman, ada saudara kita yang berbeda keyakinan. Kita hidup dalam masyarakat. Selain ada diri kita yang memiliki karakter tertentu, dan kita adalah bergaul dengan orang lain yang mungkin berbeda pandangan, pendapat, pikiran, dan berbagai hal. Kita dianjurkan untuk menjalin hubungan yang baik dan secara bersama-sama hubungan yang baik dengan sesama manusia, bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Kita tidak cukup hanya diri kita, yang penting saya baik, keluarga saya baik, tapi ada tanggung jawab sosial kita untuk memperbaiki yang rusak di tengah-tengah masyarakat atau membangun masyarakat dengan konsep yang islami. Itulah sebabnya Rasul mengingatkan kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Kemungkaran itu harus dicegah, harus dirubah. Dengan apa kita rubah? Dengan tangan, biyadihi. Bagi yang memiliki kekuasaan, memiliki amanah sebagai pemimpin, dia bisa merubah melalui kekuasaan yang dia miliki, melalui himbauan. Kalau dia kepala desa, kepala dusun, RT, RW, camat, hingga sampai ke presiden, dia bisa dengan kekuasaannya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar agar kehidupan masyarakat menjadi baik. Kemudian bagi yang lain, bilisani, merubah dengan lisan, dengan lidah, menegur, memberikan nasihat, memberikan arahan agar kemungkaran itu tidak berkembang. Karena filosofinya adalah kemungkaran itu ibarat api. Kalau dia kecil masih mudah untuk kita padamkan. Tapi kalau api sudah membesar, maka dia sulit untuk kita padamkan. Itulah sebabnya maka ketika ada bibit-bibit kemungkaran di tengah masyarakat, apapun bentuknya, apakah dia judi, apakah dia minuman keras, apakah dia narkoba yang saat ini sangat berkembang, dan berbagai patologi sosial, penyakit-penyakit masyarakat, maka kita harus ikut bertanggung jawab, baik secara pribadi, secara bersama-sama, agar kehidupan sosial kita menjadi baik. Akhir-akhir ini dikeluhkan Kota Medan khususnya, bahkan sudah di luar Kota Medan, yaitu begal. Kita tidak nyaman lagi pulang larut malam, tidak nyaman lagi berjalan di tempat yang sunyi. Demikian juga dengan perilaku sosial lainnya, tawuran, dan berbagai kemungkaran yang ada. Ini akan mengusik ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Artinya memang kita tidak bisa, yang penting saya baik, yang penting anak saya baik, keluarga saya baik. Bukankah kita juga keluar rumah? Jangankan kita keluar rumah, di rumah saja kalau lingkungan tidak baik, maka kita tidak nyaman untuk tidur atau istirahat. Itulah sebabnya maka menjadi perhatian kita semua
termasuk membangun pendidikan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Jadi anak-anak yang berpendidikan, melalui pendidikan diharapkan melahirkan generasi yang beriman, generasi yang taat kepada Allah, generasi yang berakhlak mulia, terutama ketika dia berada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga pendidikan, apa yang digagas oleh masjid kita ini adalah sesuatu yang penting, maka perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bahkan masjid sendiri adalah diharapkan tidak hanya sebagai tempat sujud dalam arti ibadah hablum minallah, tapi masjid harus menjadi tempat kita untuk meneropong. Apa perlunya menara masjid dibuat jauh-jauh, tinggi, menjulang? Antara lain adalah filosofinya melalui menara masjid, seolah-olah ketua BKM masjid naik ke atas memotret kehidupan masyarakatnya. Mana masyarakat yang belum ke masjid, diajak ke masjid. Mana masyarakatnya yang belum pandai salat, diajari salat. Mana remajanya yang tidak ke masjid, kita aktifkan remaja masjid. Karena remaja hari ini adalah pemimpin untuk masa depan. Itulah antara lain tanggung jawab sosial dalam Islam. Kita tidak cukup hanya menjadi orang baik dalam hubungan dengan Allah, tapi kita harus menjadi orang yang bersama-sama dengan yang lain memperbaiki kehidupan sosial agar hidup kita menjadi baik dengan Allah, hubungan baik dengan Allah, dan hubungan baik dengan sesama manusia, dan hidup kita menjadi tenang, tentram, harmonis, tidak ketakutan, dan kita merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dalam rangka memerankan diri. Mari kita pastikan diri kita masing-masing adalah orang yang punya hubungan baik dengan Allah, sehingga selalu mendapat rahmat kasih sayang Allah, hidayah petunjuk dari Allah, dan akhirat kita harapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bangun hubungan baik sesama manusia, dalam keluarga, dengan tetangga, di tengah-tengah masyarakat melalui masjid ini, sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, selesai sholat, imam akan bertanya, apakah jenazah yang kita sholatkan ini baik? Orang tidak merasa berat menyebutkan baik atau khair. Jangan sampai orang menyebutkan baik itu hanya basa-basi di lidahnya, tapi kita sesungguhnya bukanlah orang yang menurut mereka layak disebut orang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim.